Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas Pulau Darawan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tentu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menjalankan satu dari kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi pilihan, kepada Nabi agung, Nabi termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu besar karunia dan rahmatnya kepada kita. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar nikmat, sebesar-besar karunia, rahmat yang Allah berikan kepada kita ummatul Islam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengucapkan, mengikrarkan kalimat ketakwaan, kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu nikmat agung, itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana tidak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu rajulun min ummati yaumal qiyamah, akan dipanggil, kata Nabi, akan diteriaki seseorang dari umatku pada hari kiamat. Dipanggil dia untuk apa?
untuk diperlihatkan kepada dia catatan-catatan amal kebaikannya dan catatan-catatan amal keburukannya. Maka didatangkan kepada dia 99 sijillah, 99 catatan amalan. Yang satu sijillah, kata Nabi, satu lembar gulungan catatan itu maddal basar, sejauh mata memandang. Dan ternyata semua gulungan itu, semua catatan amal itu berisi dosa, tidak ada kebaikannya. Bayangkan, dia punya 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu lembar saja sudah sejauh mata memandang. Banyaknya dosanya orang ini. Didatangkan kepada dia itu. Maka Allah bertanya kepada dia, "Alaisa hada amaluk?" Bukankah itu semua adalah perbuatanmu, dosa-dosamu? Allah ingin dia mengakui perbuatan itu. Maka dia pun tidak bisa mengelak. Dia berkata, "Bala ya Rabbi, betul ya Allah, itu adalah dosa-dosa saya." Mengaku dia. Di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa berkelit, tidak ada yang bisa berdusta, tidak ada yang bisa bersilat lidah. Kenapa jamaah? Sebab kalau mulut berani berdusta, maka Allah akan kunci mati itu mulut. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki akan semua yang terjadi. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari itu kami akan kunci mati mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki akan semua yang telah terjadi. Maka tidak ada yang bisa berdusta di hari itu jamaah. Dan hamba ini mengakui, betul ya Allah, semua dosa-dosa itu adalah perbuatanku. Dia sudah mengakui. Maka Allah berfirman kepada dia, "Afalaka udrun?" Apakah kamu punya amal kebaikan? Adakah satu amal kebaikan yang bisa kau perhadapkan kepada kami supaya bisa ditimbang? Apa kata hamba ini? La ya Rabbi, tidak ada wahai Tuhanku. Coba, dosanya begitu banyak, amalnya kata dia tidak ada. Seakan hamba ini sudah pasrah akan apa yang terjadi pada dirinya. Maka Allah berfirman kepada dia, "Al-yawma la zulum." Hari ini tak ada kezaliman. Hari ini tak ada kezaliman. Maka ternyata Allah datangkan amalan hamba tadi, yang ternyata amalnya hanya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Di situ tertulis amalnya. Ketika didatangkan amalannya ini, yang cuman dalam kartu kecil itu, dia pun langsung bilang, "Ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitaqah." Wahai Tuhanku, untuk apa kau datangkan ini? Amalku yang hanya tertulis dalam kartu kecil itu, kalau mau ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan dosa itu, untuk apa ya Allah? Sekali lagi, seakan hamba ini sudah berputus asa, maka Allah berfirman kepada dia, "Al-yawma la zulum." Hari ini tak ada kezaliman.
tetap harus ditegakkan mizan, tetap harus ditegakkan timbangan. Maka apa yang terjadi jamaah? 99 lembar gulungan catatan dosa tadi diletakkan pada sebuah anak timbangan. Kemudian bitokoh, kartu kecil tadi yang tertulis di situ amalnya, diletakkan pada anak timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan dosa tadi terangkat semuanya ke atas, yang menunjukkan ringannya. Sementara bitokoh tadi, kartu kecil tadi, lebih berat ke bawah. Ternyata itu lebih berat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga dalam hal ini berlakulah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, yang terdapat dalam kartu kecil tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa gerangan amalan yang terdapat dalam kartu kecil itu? Ternyata dalam kartu kecil itu tertulis amalannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ternyata. Coba jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu besarnya nikmat ini kan. Kita diberikan kesempatan mengucapkan kalimat itu, kalimat yang sangat berat di timbangan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini satu hadis. Di hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mau meninggal. Rasulullah bersabda, anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mautih. Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada anaknya menjelang ajalnya. Apa wasiat Nabi Nuh, Pak? Nabi Nuh berkata, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan anakku, aku perintahkan kepadamu wahai anakku untuk berla ilaha illallah. Kenapa? Fa inna samawati saba wal aradina saba law wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Sebab andaikan 7 langit, 7 bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Ini bukan hasil penelitian, tapi ini keterangan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita imani, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tidak pernah. Yang diucapkan oleh Nabi semata wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Tidak cukup sampai di situ jamaah. Rasulullah mengatakan, lau anna samawati saba wal aradina saba kunna halaqatan mubahama laqasamat hunna la ilaha illallah. Andaikan 7 langit, 7 bumi terletak seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah adalah kalimat yang berat dalam timbangan jamaah.
La ilaha illallah adalah kalimat yang punya kekuatan yang maha dahsyat, yang mampu menghancurkan segala kekuatan yang menghadang di hadapannya. Kekuatan inilah jamaah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri para sahabat. Tertanam kuat ini, syahadat ini, sehingga jamaah sekalian dari situ melahirkan kekuatan-kekuatan yang sampai mampu mengalahkan dua negara adikuasa tatkala itu, Romawi dan Persia, tunduk di bawah hadapan umat Islam. Nikmat yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keterangan ini perlu kita perhadapkan dengan keterangan yang lain di dalam agama kita. Sebab ternyata Pak, ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata tidak bermanfaat baginya. Ada yang seperti itu. Di zaman Nabi bahkan sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada. Mereka adalah kaum munafikun, orang-orang munafik. Allah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak terbawah dari api neraka. Siksaannya lebih mengerikan. Padahal jamaah, orang munafik itu bersyahadat di hadapan Nabi. Tidak cukup sampai di situ, mereka sholat di belakang Nabi. Bahkan mereka ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum Allah kepada mereka tidak berubah. Mereka sholat, tapi ya sholatnya orang munafikin. Bagaimana sholatnya orang munafik? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Sholat, tapi sholat dengan sangat malasnya. Yura'unan nas, mereka ingin riya, dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mau mengingat Allah kecuali sedikit. Coba jamaah sekalian, berarti ada kan orang yang berla ilaha illallah tapi tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Maka berdasarkan dua keterangan ini harusnya memunculkan dalam diri kita dua perkara. Yang pertama, terhadap keterangan yang pertama, begitu mulianya, begitu dahsyatnya, begitu utamanya la ilaha illallah, berat dalam timbangan, punya kekuatan yang maha dahsyat, harusnya memberikan dorongan kepada kita untuk semakin mempermantap kalimat la ilaha illallah. Tapi terhadap keterangan yang kedua, ada orang yang berla ilaha illallah tapi tidak bermanfaat, harusnya memberikan kepada diri kita kekhawatiran, rasa takut. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang syahadatnya tidak bermanfaat. Dan tak ada jaminan jamaah syahadat kita diterima oleh Allah. Tak ada jaminan. Bahkan siapa yang menjamin dirinya, maka dialah orang yang paling merugi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang pasti merugi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bukan hanya ucapan di mulut.
bukan cuma ucapan di bibir, tapi ada konsekuensinya, ada syarat dan ketentuannya. Mustahil seseorang hanya sekedar mengucapkan sesuatu, dia harapkan sesuatu yang besar di balik itu, sementara dia tidak jalankan syarat, ketentuan dan konsekuensinya. Tidak mungkin. Makanya jamaah sekalian, minimal ada 3 yang harus kita penuhi dalam syahadat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat, ini adalah ilmu yang mendasar. Kita sudah terlalu sering mengucapkan syahadat ini. Dalam sholat kita tidak terhitung lagi. Tapi bersamaan dengan itu jamaah, jangankan kita, Nabi saja masih diperintah oleh Allah untuk mengilmui kalimat itu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah wahai Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, syarat yang pertama, ketentuan yang pertama, kalimat syahadat itu harus kita ucapkan dengan ilmu. Tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak paham apa maknanya, apa konsekuensi dan keharusannya. Tidak mungkin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ya'lam, dan dia tahu ilmunya, dakhalal jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan masuk surga. Perhatikan syaratnya apa? Ucapan la ilaha illallah didasari dengan ilmu. Yang kedua apa? Keyakinan terhadap kalimat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Itulah makna dari firman Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulih, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Tidak boleh ada keraguan. Iya. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dia ucapkan tanpa ada keraguan sedikit pun juga, maka kata Nabi, harramahullahu alan nar, Allah haramkan atasnya neraka. Perhatikan, ucapan la ilaha illallah harus teriyakini. Nah sekarang jamaah, apa yang harus kita ilmui, apa yang harus kita yakini terhadap kalimat la ilaha illallah itu? Tidak banyak jamaah, cuman 2. Yang pertama, an-nafyu, penafian, penolakan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu penolakan. Kemudian isbat, illallah, hanya untuk Allah. Artinya tidak ada yang namanya peribadatan, tidak ada yang namanya penyembahan kecuali hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan serahkan kepada yang lain, kepada siapapun itu, meskipun dia adalah nabi dan rasul, meskipun dia malaikat, meskipun dia orang-orang soleh, apalagi cuman batu, apalagi cuman pohon dan lain sebagainya, diserahkan kepadanya penghambaan, diserahkan kepadanya pengorbanan, diserahkan kepadanya penyembahan dan peribadatan. Allah tidak ridho manakala dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Makanya harus jujur dalam kalimat itu. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih
Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Harus jujur. Ya, kalau ada orang yang berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi bersamaan dengan itu dia masih berdoa kepada selain Allah, bersamaan dengan itu hatinya masih bergantung kepada jimat, bersamaan dengan itu dia masih percaya sama dukun-dukun, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tandanya belum jujur dalam berla ilaha illallah. Kalau jujur la ilaha illallah, kita lepaskan semuanya selain Allah. Yang kita yakini, yang kita bersandar kepadanya, yang kita bertawakal kepadanya, yang kita mengantungkan harapan hanya kepadanya, hanya Allah, jangan yang lain. Jangan yang lain. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu mendasar jamaah sekalian. Ini ilmu yang mendasar. Tetapi banyak ternodai dengan sebagian orang yang tidak memahami konsekuensi dan keharusan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat jamaah sekalian, di antara konsekuensi terbesar kalimat ini, maka harus kita wujudkan dalam bentuk peribadatan kepada Allah. Itulah tujuan kita dicipta jamaah. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak jamaah. Kita kelak akan kembali kepada Allah. Maka jalankan maksud dan tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Namun sayangnya banyak orang yang mengabaikan tujuan ini. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan tujuan ini. Jujur jamaah sekalian, jujur jamaah sekalian, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Allah? Entah itu kita belajar ilmu agama, duduk di majelis taklim, salat, sedekah, birrul walidain, berapa waktu yang kita berikan? Tidak bisa kita pungkiri, kesibukan kita terhadap dunia masih terlalu banyak ketimbang untuk urusan ibadah. Iya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan sebagian orang lebih mengutamakan dunianya. Dia tabrak, dia langgar ketentuan-ketentuan agama untuk meloloskan urusan dunianya. Sehingga sholat dia telantarkan, sedekah dia abaikan, baca Quran dia tinggalkan. Padahal dia tahu betul maksud dia dicipta tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia jamaah sekalian jangan sampai membuat kita terlena. Dunia jamaah sekalian hendaknya kita cari hanya untuk mendukung kehidupan kita di akhirat nanti, mendukung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umur kita, waktu kita, kehidupan kita yang terbaik manakala kita serahkan untuk Allah. Bukankah sering kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sering kita mengucapkan kalimat itu, tapi terkadang kita justru khianat dengan kalimat itu.
Kita sering jamaah sekalian tidak berlaku adil kepada Allah. Dalam keadaan kita sering menyuarakan keadilan. Tapi mana keadilan kita kepada Allah? Pada saat WhatsApp masuk ke dalam HP kita, oh begitu cepat, begitu segera kita mau menjawabnya. Tapi coba kalau panggilan Allah, begitu lambat, malas, bahkan sebagian orang meninggalkannya. Tapi kalau yang memanggilnya adalah bosnya, atasannya, komandannya, oh betul-betul takut kalau tidak segera. Betul-betul takut kalau tidak segera menjawab. Coba jamaah sekalian, mana keadilan kita kepada Allah? Sering kita mendengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Tapi kadang kita tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk urusan dunia boros kita. Tapi untuk akhirat terkadang kita pelit. Padahal jamaah sekalian, kita yakin kan rezeki kita dari mana? Dari Allah. Yang memudahkan rezeki kita siapa? Allah. Tapi terkadang kita tidak rela untuk mengeluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan menginginkan agar kita memberikan rezeki kepada dia, enggak. Ma uridu minhum mir rizqa wa ma uridu ayyutaimun, kata Allah. Aku tidak menginginkan rezeki kalian. Aku tidak menginginkan agar kalian memberi makan kepadaku, tidak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah itu maha pemberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat, kita begitu asyiknya lama di hadapan televisi, mengucik HP, tetapi untuk sedikit lama di majelis taklim misalnya, ya, untuk sekedar kita baca Quran, duduk sebentar saja, berzikir kepada Allah, kita tidak rela untuk itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Allah ceritakan Pak dalam Quran penyesalan orang-orang di hari kiamat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Berteriak, menjerit. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihah, kami mau beramal ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti amal yang dulu kami tinggalkan ketika di dunia. Dia mau kembali ke dunia. Tapi apakah itu dikabulkan sama Allah? Tidak. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepadamu? Bukankah kami sudah berikan waktu kepadamu ketika kau hidup di dunia? Kemudian kata Allah, ma yatadakkaru fihi man tadakkar, harusnya kau ingat, harusnya kau sadar. Waja'akumun nadir, dan sudah datang peringatan. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan peringatan dalam ayat ini adalah tumbuhnya uban. Uban di kepalamu adalah peringatan dari Allah. Tadinya rambutmu hitam semuanya, tak ada putihnya. Mungkin sekarang sudah bercampur, ada hitamnya, ada putihnya. Sebagian orang bahkan sudah mendominasi rambut putihnya daripada rambut hitamnya. Bahkan ada yang putih semua. Itu peringatan dari Allah. Kenapa kau tidak sadar juga? Maka kata Allah, fadhuku, ini paling menyakitkan Pak. Fadhuku, Allah katakan rasakan. Yang berkata siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Rasakan. Fadhuku fama lidzalimina min nasir, dan tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Kita sudah diberikan peringatan, kita sudah diberikan waktu,
pintu taubat dibuka lebar sama Allah, pintu kebaikan dibuka lebar sama Allah. Begitu banyak amal yang bisa kita lakukan, begitu luas waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan, kenapa kita tidak kunjung bertaubat kepadanya? Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat jamaah sekalian, manusia itu makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami angkut dia di darat dan di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka yang baik-baik. Lalu kami lebihkan mereka dari semua ciptaan kami. Manusia ini mulia asalnya. Penciptaan kita paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan kalian wahai manusia dalam bentuk yang terbaik. Manusia mulia, Pak. Tapi kemuliaan itu kita dapatkan manakala kita beribadah kepada Allah. Coba kalau manusia itu meninggalkan ibadah, apa yang terjadi, Pak? Kalau manusia itu meninggalkan ibadah, Allah berfirman dalam Quran, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu kata Allah, maaf Pak, mereka itu kata Allah, maaf Pak, kal an'am, seperti hewan ternak. Tak ubahnya seperti hewan. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan tak diberikan akal, tak diberikan fikiran, wajar mereka tidak beribadah. Manusia Allah berikan akal fikiran, tapi kenapa tidak beribadah? Makanya kata Allah, kalau mereka tidak beribadah lebih sesat daripada hewan. Maaf Pak, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itulah konsekuensi keharusan dari kalimat yang mulia, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas kalimat yang mulia itu, kalimat keislaman itu, untuk semakin mempermantap, untuk semakin mengokohkan, untuk semakin menguatkan kalimat yang mulia itu, kalimat la ilaha illallah. Kita bisa mengamalkan apa yang menjadi keharusannya, konsekuensinya, dan apa yang menjadi hal-hal yang dengannya kita terbimbing untuk mengarah kepadanya. Dan maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam agama ini, keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Kita hidup dengan la ilaha illallah dan kita mati pun dengan la ilaha illallah. Demikian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami ucapkan kembali jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Pulau Derawan yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk berbicara di hadapan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan persaudaraan. Dan saya memohon kepada Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kelak Allah kumpulkan di tempat yang lebih baik lagi, di surga, di Jannatun Naim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.